Mau keluarin santetnya, keluarin setannya, keluarin. Alhamdulillah tuh. Iya. Tadi Bu lihat ya? Yang pada geletak apa ya? Yang sakit itu dikerumuni anak. Oh iya, diriung selama 9 hari di ujung dari pala sampai ujung kaki biar keluar dulu. Karena kalau dia nggak keluar, rumahnya disekolahin di bank. Rumahnya nggak ketebus. Rumahnya kelelang. Mobilnya nggak ketebus. Mobilnya disita, dilelang. Masa begitu? Pasti ada jinnya lah. Nah, bersihin sebelum. Gitu. Orang gratis kok. Nggak bayar, nggak pakai mahar. Tapi kita yang kebobolan. Maka gue bilang pasiennya jangan banyak-banyak apa. Enakan yang santai. Yuk sebelahnya. Nama. Nama saya Ibu Tumi. Tumi. Iya. Tinggal di mana Mi? Sidoarjo. Hah? Sidoarjo. Sidoarjo. Iya. Aku rungono Kuto Arjo. Kampung gue Kuto Arjo, Sidoarjo. Purworejo. Rumah saya Sidoarjo, tapi Ya. aslinya dari Lamongan saya itu. Apa? Lamongan, Kota Wingko, Babat. Jadi tinggalnya di Sidoarjo. aslinya jadi Lamongan, Dari Lamongan, Kota Babat. Iya. Kemarin ada orang Babat bawa saya Wingko Babat Iya, besok, dari Lamongan. besok Yang kalau- babatnya bulat-bulat Iya, Wingkonya iya. diplastikin. Iya. Nggak ada kalau saya yang bikin sendiri. Kenapa nggak dibawain saya? Belum besok aja. Ini ada tamu saya dari Jakarta bawain Iya. Risol Swiss. Besok kalau kesini lagi saya bawa. Iyalah, bawalah. Saya senang pasti. Pasti. Jadi Wingko Babat tuh sebenarnya aslinya dari Lamongan ya, bukan dari Semarang ya. Dari Babat. Babat ya. Babat. Makanya Babat namanya Lamongan. Babat, Wingko Babat. Ya. Tapi orang taunya Wingko Babat Semarang. Enggak, Lamongan. Kok ada Semarang Wingko Babat? Ya itu palsu Pak. Bikin sendiri. Yang asli itu dari Babat gitu loh. Kan sekarang di mana-mana ada. Coba cerita gimana sampai RDAY? Saya kan sudah kesini pertama kali waktu ke Bali itu loh Pak. Ke Bali? Heeh. Kan saya nggak ada. Iya nggak ada itu. Terus yang kedua itu ke situ, ke Mbak Marijan itu loh. Oh iya, kan saya nggak ada. Dia juga nggak ada ya, tapi ada waktu privat yang pertama itu. Ini kemaluan saya itu Pak, ada tai lalatnya yang di sebelah kanan. Itu gimana bisa di Tai lalatnya di mana? sebelah kanan, tengah-tengah. Iya di mana? Di tengah-tengah. Di tete? Di alat kelamin? Jalan kelamin. Di alat kelamin? Iya, Sebelah mana? kanan. Coba ibu buka dulu lihat saya. Oh, iya. Saya. Sebelah kanan. Kalau ibu mau, tai lalatnya nggak bikin musibah, Ya. tutup pakai Wingko Babat, bisa nggak? Gede kowe. Sekarang gede mana alat kelamin ibu sama Wingko Babat? Ya gede kowe. Yo gampang lah, itu nanti ngebahasnya khusus bu. Yo sebelahnya ada lagi? Belum Pak, yang Ya, kedua apa? itu sertifikat saya itu kan dulu dibawa adik saya. Terus kemarin itu diparani sama pihak bank katanya di apa itu gadai 3 bulan itu belum bayar. Oh iya, Yang tahu itu tetangga saya, bukan saya sendiri. Tetangga sama cerita orang tua itu. boleh. Tadi ajarin ya, Ya. boleh. Terus yang ketiga, apa ya? Tak catat ya. Orang yang di alat kelaminnya ada tai lalat itu suka lupa. Memang lupa, sering lupa. Ya, makanya mendingan alat kelaminnya diliatin dulu. Letaknya di mana biar nggak lupa. Sebelah kanan. Nah, menang banyak Haji Mbe. Dasar Haji Mbe, hobinya lihat tai lalat. Yang sebelah kanan tuh
banyak ini, tangan ada di sebelah kanan, di punggung ya di sebelah kanan ada. Saya maunya yang di alat kelamin aja Iya, dibahas. sebelah kanan. Ya, dibahas alat kelamin. Kalau yang di punggung sama di tangan urusan ustadz. Saya nggak ngebahas itu. Ada lagi? Ada lagi. Saya kan suka ngingoni kucing, Pak. Ya. Terus kucing saya dikejar-kejar sama tetangga saya. Pertanyaannya. Terus gini, saya tanya gini, Pak, kenapa kucing saya kok sampean kejar-kejar? Kalau bisa seorang-orangnya digepuki jere. Kenapa kucing saya kok sampean arep sampean gepuki? Nek iso sak wong-wonge sing arep tak gepuki gak kucing tok jare. Padahal itu kan pensiunan angkatan. Pensiunan angkatan itu kan melindungi masyarakat. Kenapa masalah kucing kok gepuki sak wong-wonge? Bu, Ibu kalaupun tinggal di Surabaya, Ibu tinggal di Jakarta, Ibu semua pasti dibenci, tetangga Ibu benci sama Ibu. Karena di alat kelamin Ibu ada tai lalatnya. Padahal kucing itu bukan kucing ingonan saya dari sendiri, buangan dari orang, saya menolong kucing. Tapi kan taunya itu kucing kan dari rumah Ibu, Iya, jadi orang benci sama Ibu. Iya, memang benar. Dari rumah saya, padahal saya itu sering yang di pasar-pasar yang sakit-sakit saya tolong, saya obati, iya, biar sembuh. Dia nggak ngeliat kucingnya, dia ngeliat ibunya. Iya, kemarin itu jadi dia benci sama ibu. Jadi perempuan yang di alat kelaminnya ada tai lalatnya, kalaupun dia pindah rumah, pindah perumahan, pindah apapun, tetap ada tetangga yang nggak suka. Tapi kan ada tolak balanya. Nah, temen ngomongi temen. Kita ngomong sama suami, sama istri, ngomongi tentang tetangga, ngomongin tentang anak. Itu menghapus sedekah, ibadah yang baik-baik, kegerus oleh gibah kita ke orang. Bapak Ibu, kalau orang yang kita omongin tadi, sekarang kita gibahnya yang disampaikan Pak Haji itu yang berbahaya itu adalah kita gibah bisa dengan diri sendiri itu tanpa lawan bicara, batin gerundel Sidoarjo gerundel Allah piye to Gusti Allah ki kok gak adil, aku wis ngene iki kok ya ora kabul-kabul kajatku. Apa karena tai lalat nang alat kelamin apa tai lalat nang TTU? Iya, gitu. Jadi engko takon karo Pak Haji. Pak Haji tahu obatnya. Kita nyalahin ke Allah. Allah kok enggak adil. Orang saja yang kita omongin. Sholat udah katanya ibu belakang tadi. Sudah sholat. Sedekah udah. Tapi kok enggak kabul. Kok masih ada aja kendala. Malah terpuruk. Malah ada bahaya yang mengancam. Malah suami saya dijadikan seperti ini. Kita ini berarti ibadahnya bukan karena Allah. Karena berharap. Akhirnya kita menyalahkan Allah. Orang yang kita omongin saja, ini orang semacam sesama kita. Tadi katanya marah. Kalau Allah bukan lagi marah. Allah jadinya jadi murka. Sehingga hajat kita menjauh. Allah nggak murka aja Bapak tepar. Dia kan Allah nggak murka, kita tepar. Gimana Allah murka Pak? Lebih ambles. Kok gitu Pak Haji? Ya, coba lihat. Jadi nggak boleh gibah. Yang kedua nggak boleh julid. Ini lebih dahsyat yang disampaikan Pak Haji. Julid itu nyinyir, sinis, energinya negatif ke orang yang berbuat baik pun kita melihatnya selalu negatif. Tetangganya renovasi rumah, bangun, enggak iri saya, tapi ya paling renovasi rumah, bangun rumah paling ya utang, paling nyicil, nyinyir. Energi negatifnya yang keluar, selalu nyinyirnya. Jadi
senang melihat orang lain yang masang NCB. Jadi sekarang ambil kesimpulan gini Pak. Kenapa hajat kita sampai berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan hajatnya lemot. Bahkan tidak Allah kabulin sampai hari ini karena kita ngeluh. Buktinya apa? Yaitu orang yang berangkat haji. bahkan uang dipakai untuk Beli beras. beras untuk makan. Yang cair 10 miliar. Yang pakai mobil Dodge Journey. Uang bibitnya kemakan. Kan tadi kita ngajari kan diwanti-wanti. Jangan untuk belanja dulu loh. Gak ada yang dimakan. Privat yang kedua, bibit privat kedua 10 juta. Kemarin privat yang ketiga 120 juta. Sedekahnya privat yang ketiga bukan 10 juta. 20 juta. Mobilnya sudah pakai. Dodge Journey. Mobil Amerika. Datang bukan untuk ngeluh, untuk ucap Syukur. ucap syukur karena mau bikin rumah, mau 1000 bangun meter. rumah 1000 meter karena Pak Haji 1000 meter beli tanah 1000 meter semau saya bangun rumah Pak Haji. Jadi dia tuh cair 10 miliar udah. Mobilnya sama kayak mobil saya Dodge Journey udah. Kebeli tanah 1000 meter udah. Kemarin datang ke kolam renang. Jadi dia mau bangun rumah yang 1000 meter itu di Tasikmalaya. Minta hari saja. Minta harinya. Saya bilang hari lahir lo hari apa? Itu. Nah kalau hari lahir hari Senin ya mulai dari Senin bikin dan bangun. Tapi mesti ada orang tuanya karena dia belum ngawinin anaknya. Nggak boleh. Kalau udah ngawin anaknya boleh. Namanya saya, coba ibu sama bapak yang hadir di sini, gibahnya diilangin. Terutama gibahnya sama diri sendiri, sama orang di luar kita tuh istri, anak, tetangga, ipar, sepupu. Nggak boleh. Dan gibah sama Allah. Emang kalau kita gibah, dampaknya apa sih Pak Haji? Duit kita boros. Nah boros itu bermacam cara. Salah investasi. Kita main pinjol gak menang-menang. Ada gak? Ada, maksudnya gak ada. Kita masang gak menang-menang. Tapi waktu masang awal sih menang. Tapi belakang gak menang. Duit dipinjam. Alah gak ada deh. Nah maksud saya janganlah. Saya mau ibu dan bapak yang hadir di sini dapat hadiah langsung dari saya umroh gratis akhir Desember. Paksain. Sebulan. Paling lama sebulan. Sebulan paling lama sebulan. Sebulan paling lama. Nego gak? Gak ada nego-negoan. Kan bonus. Umrohnya emang 50 juta bos. Kalau Mbak Rina kan bukan muslim Pak Haji. Aku hadiahnya apa? Kita jalan-jalan ke Eropa. Gitu yang non muslim. Kita ke Eropa di sana. Ya. Kalau yang muslim ya umroh lah gratis. Tapi yang nginepnya di Madinah di Obroy, di Mekah di Hilton. Jadi kalau mau ke masjid dekat jalan kaki. Bayarnya berapa Pak Haji? 50 juta. Nah kedua, kalau Bapak sampai terkabul, saya punya tabungan 1 poin di akhirat. Dunianya kan saya udah dapet. Alhamdulillah. Mobil udah, kuda udah, sapi udah, kambing udah, kerbau udah. Kalau Bapak kan belum. Kalau gurunya punya kuda, muridnya harus punya kuda. Gitu. Ini enggak. Gurunya punya kuda, muridnya punya kuda lumping. Oh gubrak. Bukan kuda itu namanya. Apaan tuh? Pak, saya bersyukur terima kasih sama Allah. Hajatnya tamu terkabul. Saya dikasih hadiah mobil Isuzu Elf Long. Warna putih. Bapak lihat tuh. Ada tulisannya tuh. Ada kan?
Tuh. Dari Pak Presiden. Alhamdulillah. Saya dapat kuda dari Pak Presiden. Kuda dari luar negeri. Kalau beli ya lumayan lah. 1,5 lah. Lumayan. Bisa buat lomba. Besok kita ada lomba. Tanggal 25 kita ada lomba. Nah maunya saya. Ayo dong Pak, Bu. Buru-buru dong berhasil. Saya pengen ibu besok datang ke sini ganti hajat. Jangan hajatnya itu lagi. Emang gak bosen lu? Gue aja bosen. Jadi ibu datang ke sini udah punya rumah. Ibu datang ke sini udah naik mobil. Jangan datang ke sini, iya dia lagi. Jadi sedekah paksa. Sholat badiah qobliyah paksa. Sholat taubat paksa. Bangun jam 00 paksa. Senyum paksa. Pak Haji, biar saya pulang cepat terkabul gimana? Paksain besok ijab kabul di kolam renang. Bisa gak Bapak dan Ibu? Kita nanti bagi tugas. Ibu-ibu jagain anak yatim. Bapak-bapak jagain ibu yatim. Karena kan anak yatim kurung yang digendong kecil-kecil juga ngikut di kolam renang. Siapa yang jagain kalau anak yatim kurung kecil-kecil rewel? Ya ibu lah. Nah bapak yang jagain ibunya. Hah? Anak bapaknya? Ya ibu kan jagain si dedeknya kecil. Apa dibalik? Dia nggak biasa ngurusin anak kecil. Nggak apa-apa Pak, gitu kan, mau kan Pak? Nih gua kepel loh. Ya mau terkabul nggak? Siapa yang hobinya gendong ibu yatim? Jadi bapak sama ibu paksain besok hari Minggu ijab kabul di kolam renang. Sambil di dalam air ijab. Bapak gendong anak yatim sambil bapak ijab. Bapak naik di kolam renang perosotan. Nanti anak yatim jagain di bawah. Kalau bapak nyungsep langsung terkabul. Tahu kan air yang ini? Belum. Ijab. Pak, Bu, maaf ya. Kalau Bapak dan Ibu bisa sedekah, alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa sedekah, minimal Bapak dan Ibu bikin ketawa anak yatim terbahak-bahak. Itu juga sedekah. Ya betul, Bos? Selama ini anak yatim belum bisa terbahak-bahak. Gimana dong Pak Haji? Ya Bapak bisa jadi badut. Ibu bisa jadi badut. Karena di kolam renang nggak ada badut. Bisa? Harus bisa. Dan pasti bisa. Ada lagi pertanyaan? Sebelum saya tutup. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Assalamualaikum Pak Haji, ini satu lagi. Itu tuh anak saya kemarin udah lama punya utang ke pinjol. Gimana tuh Pak Haji? Maunya ibu gimana? Iya, maksudnya supaya utangnya lunas. Ya, utang itu. Ya ibu yang bayarin aja. Jadi anak biarin main pinjol. Kan nanti dia jadi bandar. Ibu yang bayarin. Berapa utangnya anaknya dibayarin? Kurang tahu tuh. Ya udah bayarin kan cair 10 miliar. Amin. Bayarin dong. Oh, gitu ya Pak. Orang yang punya utang tidak bisa bayar, tidak akan mencium baunya surga. Dan Nabi Muhammad SAW nggak mau nyolatin dia. Ada kan ayatnya? Jadi bayarlah Bu, kasihan anak kita. Ya nanti dibayar. Ya. Tapi kan kalau dibayar dia main judi lagi. Jangan nanti. Ya kan udah hobinya judi gimana? Pinjam uang itu. Pinjam uang. Iya uangnya buat main judi sama dia. Enggak. Buat apa dia uangnya minjem pinjol? Buat bangun rumah. Ya nanti besok dia minjem lagi sama pinjol lagi. Iya, pinjam lagi gitu. Ditaklukin dong Bu, jangan pinjam. Suruh kemari. Suruh berobat.
Taklukin suruh kemari. Tadi diajarin sama saya. Gitu. Iya, iya, iya. Kita lagi nyari tumbal kurang 1. Iya Pak Haji, makasih Pak Haji. Harusnya dicebok, air cebokan. Ibu cebok alat kelamin ibu. Minumin ke dia, nggak minjem pinjol. Mumpung alat kelamin ibu masih pulen. Kalau udah perang nggak bisa tahu. Gue lihat dari sini alat kelamin ibu pulen banget tuh. Pulen banget. Ya. Tanya itu Pak, gimana sertifikat saya itu Pak? Pasti Rumah saya ketebus, pasti balik lagi. Pasti ketebus ya. Iya dong. Kan ibu belum praktekin ilmu RDAY. Praktekin dulu. Diminta dia, ditahan di rumahnya dia, dibuat utang ke bank gitu loh. Alah jangan, nanti kan ibu praktekin ilmu RDAY cair 10 miliar. Ya, Ibu yang nebus aja. Iya, Selesai. Praktekin dulu ilmu RDAY. iya. Gue lihat nih tamu RDAY dari tadi gue awal ngomong. Jam berapa gue ngomong tadi? Jam 10. 10. Sampai mau jam setengah 1. Lo isinya tuh udah 3. Isinya nggak ada yang positif, negatif semua. Apa tuh? Ngeluh. Ngeluh. Gimana Pak Haji sertifikat saya? Alah ini. Gimana nih anak saya pinjol? No. Gimana nih suami saya? No. Bos, ucapan adalah doa. Bisa gak lo positif? Nih contoh. Air di gelas warnanya merah. Kalau lo liatin terus, apakah bisa warnanya putih? Nggak bisa. Gimana? Supaya putih, siram lagi air putih, terus dikocok air putih. Airnya kan merahnya keluar, betul? Airnya gelasnya jadi putih. Nah ibu nggak ada, mana positifnya nggak ada. Bapak mana positifnya? Contoh. Bapak dikabarin sama tetangganya, Pak, temen Bapak SD sebangku meninggal dunia. Terus Bapak ngomongnya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak boleh, Bu, Pak. Bapak harus ngomongnya, alhamdulillah. Saya masih umur panjang. Saya masih sehat. Alhamdulillah. Barulah kita ngomong, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ngomong alhamdulillahnya jangan di depan orang yang ngasih berita duka. Nanti lo ditabok. Nah, ditampong. Jadi gitu loh Bu, Pak. Ngomongnya positif aja. Ini gue lihat dari tadi nggak ada positifnya. Ya betul? Iya Pak Haji. Pak Haji, anak saya... Pak Haji, suami saya, ya Allah. Coba nanyanya yang positif. Pasti cair. Pasti milik. Pasti bisa. Pasti terkabul. Pasti. Lo gak ada pasti-pastinya. Haji nanya, saya kan ada sakit ginjal, ada kistanya. Dalam ginjal ada kistanya. Ibu. Ya, disuruh operasi nggak mau, tapi. Ibu. Iya, kan ini keras, dipegang keras Pak. Nah ini obatnya apa Pak ya? Oh, pegang Pak. Kalau pegang ini keras Pak, yang sebelah ini. Tuh. Ibu punya pasangan nggak? Punya. Suruh jilatin Bu, jilatin 99 kali terus diurut pakai tangan kiri. Jilatnya Selama 99 hari. Pas bangun tidur apa pas Mau tidur sekali, bangun tidur sekali. Jadi dijilat bagian yang sakit ginjalnya, kista ginjalnya. Dijilat, nanti ibu sambil minum air kelapa yang direbus. Kelapa direbus. Yang hijau, kelapa hijau direbus. Nanti ibu minum sehari 3 kelapa selama 9 hari. direbus air kelapanya itu. Kelapanya sama kelapa-kelapanya direbus. Semuanya. Nanti dikupas, kalau udah mendidih kelapanya dikupas terus ibu minum pakai sedotan. Boleh gak langsung di gelas? Kalau bisa sih jangan, langsung dari kelapanya langsung lebih manjur. Karena gak terkontaminasi sama gelas, gak terkontaminasi sama
Kecuali minumnya pakai gelas dari tanah liat. Kalau mau, tapi pakai ini juga kalau bisa sih jangan langsung sedot. 9 hari, sehari 3 nanti kistanya hilang. Sambil dijilatin. Syaratnya kalau suami jilatin, ibu harus ngeremes kontolnya suami. Oh, tiap hari Pak, tak remesin Pak. Hah? Tiap hari udah tak remesin. Yang diremesin nggak mau. Katanya benjut kabeh gitu ya Pak. Apalagi nek pas mau tidur dicariin nggak boleh tengkurap. Bu, ibu bilang, Pak, untuk kesembuhan saya Bapak harus nurut ya. Bapak sambil ngobatin saya, alat kelamin Bapak saya pegang ya. Dipegang aja Bu. Kalau memang nanti jadi kue atau donat atau kue apem atau jadi serabi atau jadi pisang goreng atau jadi tahu Sumedang. Ibu kalau nonton YouTube saya suka senyum-senyum gak sih? Gak hanya senyum-senyum Pak. Ketawa-ketawa sendiri. Oh temenan. Ibu tak mesti nonton Pak Haji Kon gitu. Ya ikut Pak. Aku pengen ikut ibu itu ketemu sama Pak Haji. Tadi ikut masuk tadi. Ketemu. Iya mau apa? Dia mau ketemu lihat Pak Haji nanti dikasih uang. Iya. Tadi kasih uang. Rumah ibu di mana? Semarang. Oh Semarang. Oh iya. Nanti dikasih uang pasti. Kok dia tahu saya dari mana anak ibu? Ya kan saya tiap hari nonton itu video itu di YouTube sampai tak download Pak biar menghemat data. Oh iya. HP satu rebutan sama dia. Ya udah paketan cepat habis tak download aja. Penuh downloadan itu Pak Haji semua itu. Oh ya. Jadi nanti ibu minum air kelapa hijau direbus sama kelapa-kelapanya. Itu buat direbus. Nanti udah mendidih airnya sampai bergejolak, mendidih. Nah, dimatiin kompornya terus kelapanya diangkat pelan-pelan. Terus ibu buka, tus. Nah, nanti ibu minum. Sehari 3 kelapa, pagi, siang, sore. Selama 9 hari. Nanti suami suruh jilatin. 9 hari nanti dijilatin. Nanti habis gitu diuyak begini. Nah, nih gini 9 kali. Tapi ibu wajib sambil bapak jilatin ngeri, ibu harus megang kontolnya bapak. Harus begitu. Karena kalau enggak konslet. Konslet kalau keluar api bahaya. Gitu. Kalau Datuk Empedu juga sama ya Pak. Apa? Apa? Datuk Empedu. Batu empedu, ya. Batu empedu. Ada tamu saya kan yang sakit batu empedu. Sembuh tuh. Sekarang ada di penginapan. Sembuh Mbak. Padahal udah parah harus operasi. Kalau pakai kelapa hijau aja. Sama. Batu empedu, batu ginjal. Kista ginjal. Obatnya itu aja. Manjur. Jempol 2. Yang penting maunya saya Pak, Bu. Nanti bapak perhatiin ibu ya. Ibu perhatiin diri ibu sendiri ya. Rata-rata tamu RDAI yang hajatnya terkabul. Itu alat kelamin perempuannya tuh kotak. Nah ibu perhatiin kotak apa enggak. Kalau enggak kotak lama. Jadi mesti dikotakin dulu. Gimana caranya Pak Haji? Nanti ada ilmunya. Dipres pakai mesin bubut. but. Bapak kan nonton YouTube saya nggak pernah senyum apa Pak? Hah? Sering? Tiap hari? Temenan pora? Oke? Kita tutup? Apa? Mana mic-nya? Udah dijawab tadi. Pokoknya kalau tai lalat ada di tete, tai lalat ada di alat kelamin, baik laki-laki maupun perempuan, utangnya tidak akan lunas. Yang ada malah nambah, yang ada malah pindah utang. Jadi take over. Jadi yang tadi di BRI ke Mandiri. Iya, makanya nanti di alat kelamin ibu ditulis utangnya di mana BRI, ibu pakai spidol BRI.
Di mana utangnya? Utang sebagai di pasar. Ya udah tulis pasar tradisional. Oke, kita nggak salaman sampai ketemu lagi besok. Oke. Bos, anak yang tadi fans gue kasih uang bibit bos, gratis bos. Yuk. Sampai ketemu lagi. Yuk. rombongan saya tadi nggak bisa tapi mau ngasih oleh-oleh saya Boleh. ya.